Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita ucapkan ayat hafalan kita pada hari ini. Dari Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Halo, Kak Uju lepas dulu maskernya ya. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tadi sudah 6 ayat bersama-sama. Nah, sekarang coba adik-adik yang di rumah tengok sebelah kanan ada siapa kali? Oh, ada papa. Ada mama mungkin ya. Sekarang tengok sebelah kiri. Mungkin ada adik, ada kakak, ada teman-teman. Ya, coba tengok di belakang. Mungkin di sana ada Mbak. Ya, nih sebelah kiri ada Kak Yulianto ya, sebelah kirinya Kak Uju. Ayo kita nyanyikan satu lagu. Apa kabar ya? Nanti kalau kata kalimatnya mari bersalaman, kalian yang di rumah mengajak salaman yang ada di dekat adik-adik ya. Oke. Sudah kembali duduk lagi. Yuk Kak Uju tunggu. Ya, sudah duduk lagi semua. Ya, kita akan melanjutkan ibadah kita ya. Yuk kita akan lipat tangan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama bisa beribadah lagi. Tuhan, kuasa-Mu sangat besar untuk menciptakan bumi ini. Tuhan, kuasa-Mu sangat besar memelihara semua ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
dengan tubuh yang sehat, bersama-sama beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau Tuhan memelihara burung yang di udara, Tuhan juga memelihara apa ini? Bunga. Tanaman ya. Tanaman ada yang di dalam pot, ada yang besar ya, ada yang tanaman yang kecil, ada yang besar. Semua Tuhan yang memelihara. Tapi adik-adik kalau di rumah punya tanaman juga harus ikut menyiram ya. Meskipun Tuhan memelihara, kalian juga mesti dan harus ikut memelihara juga dengan menyiraminya supaya ini ada bunga cantik, warnanya indah ya. Yuk kita nyanyikan lagu burung pipit tidak menanam tapi Tuhan memberi makan. Bunga bakung di padang ya, tidak ada meminta, dia tidak meminta, tapi Tuhan pelihara, dia memberikan warna-warna yang indah. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita nyanyikan lagu ini lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Lagu ini ya menguatkan kita ya bahwa Tuhan selalu memelihara, menolong anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hidup sendiri ya, kita juga menolong orang lain ya. Kalau adik-adik ya, ada sebuah lagu ya, melakukan pekerjaan. Di dalam lagu ini dikatakan, ayo kita melakukan ini bersama-sama, bergandeng tangan. Nah, kira-kira kita
Ya, bergandengan tangan ya. Sudah menyanyi dengan sukacita meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya adik-adik duduk yang manis, kita bersama-sama ya untuk belajar firman Tuhan ya. Kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian, dilanjutkan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk mengerti dan belajar firman Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, ajari kami untuk berkonsentrasi. Buka hati kami untuk mengerti firman Tuhan. Berkati firman-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu,
bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Adik-adik, minggu yang lalu sudah diceritakan bahwa Nabi Elisa menggantikan Nabi Elia. Ya. Di dalam proses itu, Nabi Elisa sempat hatinya merasa gelisah, hatinya takut, hatinya tidak nyaman. Ya, Tuhan melihat semua yang dialami oleh Nabi Elisa. Lalu Tuhan berjanji kepada Nabi Elisa untuk selalu menyertai Nabi Elisa di dalam menjalankan tugasnya, pekerjaannya. Nabi Elisa percaya, ya, Nabi Elisa percaya dengan janji Tuhan. Ya, dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia, dan Nabi Elisa juga percaya bahwa kuasa Tuhan akan menyertai Nabi Elisa di dalam bekerja. Adik-adik yang di rumah, juga Kak Hucu pasti atau sering ya mengalami hati ini gelisah, mengalami hati ini takut, ya, rasanya tidak nyaman. Ya, ada seorang janda, ya, di serta Alkitab ada seorang janda. Kak Ucu mau menjelaskan, menerangkan ya, janda adalah sebutan untuk seorang wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Disertakan ya, janda ini hidupnya rajin sekali ya. Dia taat, dia setia berdoa kepada Allah Israel. Nah, janda ini hidup bersama dengan dua anaknya. Nah, anak-anak ini ya, anak-anaknya inilah yang memberikan semangat, ya, semangat untuk hidup, memberikan harapan untuk hidup pada janda ini. Hidupnya sangat setia, taat, berdoa kepada Allah Israel. Ya. Dia di dalam hidupnya ini dia punya dua anak. Anak inilah yang menjadi semangat hidup, yang menjadi harapan untuk hidup janda ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, janda ini ternyata punya hutang-hutang yang belum bisa dibayar, dan inilah yang membuat janda ini takut, ya. Janda ini menjadi gelisah, takut kalau penagih hutang datang ke rumahnya dan nanti mengambil anaknya. Yuk kita lihat cuplikan film ini. Kami mau menagih hutang suamimu. Ini sudah terlalu lama. Hai! Buka pintunya! Kami mau menagih hutang suamimu. Cepat bayar! Sekarang!
Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau lakukan? Apa? Berapa umurmu? Jangan. 13. Kau bisa bekerja di ladangku. Kalian berdua. 3 hari. Kau harus bayar semuanya. Atau aku bawa kedua anakmu. Aku pasti akan kembali. Adik-adik, ya, di dalam kegelisahan, ya, ketakutan janda ini, dia pengen curhat, ya, curhat, pengen bercerita pada seseorang. Tapi janda ini tidak mau dengan sembarang orang, ya, dengan asal-asalan, ya. Dia tidak mau. Dia mencari hamba Tuhan. Adik-adik, juga Kak Wisu, kalau gelisah hatinya, takut hatinya, tidak nyaman, berceritalah kepada orang tua kalian, ya. Berceritalah kepada hamba Tuhan seperti janda ini. Janda ini memanggil-manggil hamba Tuhan, ya. Dia memanggil-manggil sampai suatu hari hamba Tuhan ini datang ke rumahnya, ya. Hamba Tuhan ini siapa? Kira-kira? Iya, hamba Tuhan ini adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa datang ke rumah janda ini dan dia memberikan perintah, ya. Allah melalui Nabi Elisa, ya, memberikan perintah kepada janda ini. Perintah yang harus dikerjakan oleh janda ini dan anak-anaknya. Perintah apa itu? Ayo kita lihat kelanjutan video ini, ya. Elisa. Hai, apa kabar? Hambamu, suamiku, sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan, dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya, mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu, minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa, dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa.
Ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Cepat, Ibu butuh yang lainnya. Tapi sudah tak ada lagi. Ternyata Allah menambahkan minyak melalui mukjizat ini, ya. Tapi melalui Nabi Elisa, Allah ingin janda ini melakukan pekerjaan lagi, pekerjaan yang harus dilakukan janda ini. Dia harus pergi ke pasar, menjual minyak-minyak itu untuk dijadikan uang, dan uang ini untuk membayar, untuk melunaskan hutang-hutang. Dan sisa uang ini untuk biaya hidup janda ini bersama anak-anaknya. Kita lihat lanjutannya ya. Elisa. Ini. Elisa. Elisa, aku melakukan perkataanmu dan... Jualah minyakmu dan bayar hutangmu. Hiduplah dari sisanya, kau dan anakmu. Terima kasih. Terima kasih. Allah menghendaki adik-adik dan Kak Wicu untuk taat, untuk percaya kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Tapi Allah juga menghendaki adik-adik dan Kak Wicu untuk bekerja, melakukan pekerjaan, melakukan bagian yang harus kita lakukan. Ya. Seperti ada kalimat ora et labora, berdoa dan bekerja. Ada ayat hafalan ya adik-adik dari Yakobus 2 ayat 22. Demikian bunyinya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, sekali lagi ya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman
bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ya, itu ayat hafalan buat kita. Kita akan berdoa untuk firman ini. Tundukkan kepala, kita akan lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk tetap setia berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Tolong kami untuk taat melakukan pekerjaan, untuk taat melakukan apa yang menjadi bagian kami yang harus kami kerjakan. Tolong kami untuk berdoa dan bekerja di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengar pengumuman aktivitas untuk minggu ini, ya. Setelah pengumuman aktivitas, kita akan berdoa bersama-sama sekali lagi untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan, tolong kami untuk memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, berikan rezeki juga di tengah keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah anak-anak yang sudah mulai tahun ajaran baru. Bantu anak-anak Tuhan untuk dapat mengikuti di sekolah yang baru. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati para pemimpin, para pejabat untuk memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan untuk bangsa Indonesia ini. Berkati Tuhan, sekali lagi tolong berkati bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa
sudah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kita tetap beribadah bersama-sama meskipun secara online ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dah. Berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday